akan dimulai. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Ibu absen dulu ya. Kayaknya ini ada yang nggak masuk. Anaknya cuma sedikit. Ya. Alfia ada. Afifatul Amanda. Dian Habibah. Diana Bella. Oh, ini yang nggak masuk Naila ya? Sama siapa ini Naila yang nggak masuk? Oh, Naila sama Igo. Kemana? Kemana ketua kelas? Sakit. Ada surat? Oke, sudah. Untuk materi sekarang, coba lihat di gambar. Coba lihat di gambar, anak-anak. Ada yang tahu gambar apa ini? Pinter. Kalau masalah uang pasti langsung jawab. Gambar apa? Uang dan beras. Kira-kira menurut kalian itu untuk apa uang dan beras itu? Tidak tahu. Nggak tahu. Sedekah. Sedekah. Tapi di sini karena materi yang akan saya terangkan itu tentang zakat, maka Bu Guru di sini menampilkan gambar beras dan uang. Karena zakat itu bisa berupa beras, juga bisa berupa uang. Beras itu merupakan makanan pokok yang ada di daerah kita. Sebelum ke pelajaran selanjutnya, Bu Guru mau mengadakan pretest terlebih dahulu. Untuk pretest yang pertama, nanti yang bisa jawab langsung angkat tangan nak ya. Zakat termasuk rukun Islam yang keberapa? 3. Oh, ketiga. Pinter. Yang pertama, ayo sebutkan bersama-sama. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Selanjutnya, Bu Guru akan menjelaskan tentang pengertian dari zakat. Ini sudah ada tulisannya. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Berarti kalian sudah paham tentang materi masalah zakat. Selanjutnya, zakat secara bahasa adalah tumbuh atau berkembang, atau bisa juga disebut dengan zakat secara bahasa zakat yuzaki tazkiyan atau menyucikan. Zakat secara istilah adalah suatu kewajiban mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima, atau disebut dengan mustahik dengan syarat dan rukun tertentu. Kita mengeluarkan zakat, harta kita itu tidak akan semakin berkurang, maka akan semakin bertambah. Jadi kalian tidak usah khawatir. Saya kalau zakat nanti uang saya tambah habis. Tidak mungkin seperti itu. Mana kita mengeluarkan zakat, harta kita akan selalu bertambah. Bertambah dari segi mana? Allah yang tahu, yang maha pemberi rezeki. Selanjutnya, yang tergolong dan hukum zakat. Ya, hukum zakat itu ada di dalam surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, ayo coba dibaca. Bismillah, yang keras. Sudah. Nah,
Nanti bisa kalian belajar lagi di rumah masalah dalil zakat ya. Surat At-Taubah ayat 103. Untuk selanjutnya, macam-macam zakat. Macam-macam zakat di sini, zakat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah zakat fitri atau fitrah. Yang kedua zakat. Nah, ini sudah ada di slide. Bentar, ya. Sudah ya. Zakat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah zakat fitrah atau zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa, orang yang merdeka ataupun hamba sahaya pada akhir puasa Ramadan. Jadi pemberian zakat fitrah di sini dilaksanakan pada bulan Ramadan. Pembayarannya hanya dalam satu tahun satu kali. Yang untuk membersihkan diri dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Jadi yang membayar zakat fitrah itu adalah orang tua atau kepala keluarga yang menafkahi di keluarga tersebut. Suatu contoh ya, di dalam satu keluarga itu ada 5 orang. Sedangkan di sini zakat fitrah, takaran zakat fitrah ini bisa dibayar dengan uang dan beras. Bisa dibayar dengan uang dan beras. Uang atau beras. Kalau uang ini misalnya diuangkan, ini seharga uang tersebut. Kalau beras berapa? 2,5. Misalnya diuangkan, kalau harga berasnya 1 kilo 10.000, menjadi berapa? 25.000. Maka di sini tadi saya tampilkan gambar uang dan beras. Zakat itu bisa dibayar dengan uang, juga bisa dibayar dengan beras atau makanan pokok. Di dalam satu keluarga itu ada 5 orang. 5 orang kali 2,5. Berarti zakat yang harus dikeluarkan ini berapa? 12,5 kilogram. Pinter. Misalnya diuangkan menjadi berapa? Dikali 10.000, 125.000. Paham? Berarti siapa Bu yang membayar uang ini atau zakat ini? Yang membayarnya adalah kepala keluarga yang ada di rumah tersebut. Misalnya kakek yang menjadi kepala keluarga, maka kakek juga yang harus membayar. Misalnya ayah, maka ayah yang harus membayar. Kakek sama ayahnya meninggal, ditanggung oleh kakaknya. Siapa yang harus menanggung zakat di sini? Adalah kakaknya. Pinter. Selanjutnya, syarat wajib zakat fitrah. Syarat wajib zakat fitrah ini semuanya harus terpenuhi. Kalau bukan kategori yang ini, maka orang tersebut tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Syarat wajib zakat fitrah yang pertama adalah orangnya itu harus Islam. Kenapa harus Islam Bu? Non muslim tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah yang diwajibkan itu hanya orang Islam. Kalian Islam? Berarti sudah wajib untuk mengeluarkan zakat. Syarat wajib yang kedua, mempunyai kelebihan makanan untuk sehari semalam bagi seluruh keluarganya pada waktu terbenam matahari dari penghabisan bulan Ramadan. Dia itu orang yang mau mengeluarkan zakat itu mempunyai beras atau mempunyai harta untuk dimakan keluarganya ketika sore hari di bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan nanti malam takbiran misalnya gitu ya, untuk dimakan seharinya itu, terus dimakan paginya itu juga ada. Maka dia itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Paham? Selanjutnya syarat wajib yang ketiga adalah
fitrah yang pertama adalah niat. Tahu niatnya zakat fitrah? Tahu. Bisa panda? Bisa panda? Bisa panda? Bisa, dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an urida zakatal fitri an nafsi fardholillahi ta'ala. Anak madrasah harus tahu seperti itu ya. Yang kedua, adanya orang yang berzakat fitrah. Siapa orang yang berzakat fitrah? Ya kalian ini. Adanya orang yang berzakat fitrah. Terus, tiga, adanya orang yang menerima zakat fitrah. Siapa yang menerima zakat fitrah? Yaitu yang 8 golongan tadi, yang termasuk dalam mustahik zakat. Siapa saja mustahik zakat tersebut? Fakir, miskin, amil, mu'allaf, rikob, gharib, sabilillah, ibnu sabir. Dihafalkan, nanti di awal ada tes ya. Selanjutnya, rukun zakat yang keempat adalah berupa makanan pokok penduduk setempat. Makanan pokok yang ada di sini itu apa? Kalian makan apa kalau di sini? Nasi. Sebelum jadi nasi jadi apa? Beras ya. Sebelum jadi nasi kan jadi beras dulu. Berarti makanan pokok kita di sini itu adalah beras. Beras merupakan makanan pokok yang ada di daerah kita, maka beras merupakan zakat yang wajib dikeluarkan. Berapa nominalnya? 2,5 kilo. Ingat-ingat nak ya, 2,5 kilo. Misalnya diuangkan seharga beras tersebut. Kalau harga berasnya 1 kilonya itu 10.000, maka kalau diuangkan 25.000. Paham? Selanjutnya waktu zakat fitrah. Waktu zakat fitrah ini ada 4. Yang pertama adalah waktu mubah. Waktu mubah itu adalah waktu boleh mengeluarkan zakat fitrah. Kapan itu Bu? Yakni pada tanggal 1 Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Saiki poso, saiki bayar zakat fitrah itu tidak apa-apa. Termasuk waktu apa? Waktu waktu mubah. Terus yang kedua waktu wajib. Waktu wajib adalah sejak terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Sorenya seperti yang saya katakan tadi, misalnya hari rayanya hari Minggu, akhir puasa itu hari Minggu, hari rayanya Senin sebelum berangkat ke masjid kita membayar zakat fitrah, itu termasuk waktu wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang ketiga, waktu afdal atau utama. Kapan? Yaitu sesudah sholat subuh pada tanggal 1 Syawal sebelum pergi sholat Idul Fitri. Mari sholat subuh, gak usah kepikiran nang kami anyare. Zakatnya dulu yang dipikirkan, kalau belum dibayarkan segera dibayarkan, baru mandi untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Selanjutnya waktu sesudah sholat Idul Fitri sebelum khutbah sholat Idul Fitri. Jalan lagi ya. Kebanyakan orang itu melaksanakan zakat fitrah ini di waktu afdal dan waktu wajib. Waktu mubah saja jarang. Pokoknya yang sering dilakukan ini di 2 waktu afdal dan waktu wajib. Dari sini ada yang ditanyakan? Ada. Sudah paham semua? Sudah. Sebelumnya nanti tugas untuk kalian di rumah, nah ya, tugas buat kelompok. Kemarin kan sudah berguru buat kelompok
ya, satu kelas menjadi 3 kelompok. Ya, masih ingat teman-temannya? Untuk kelompoknya, kan ada ketua kelompoknya, nah, ya, nanti ketua kelompok yang mempresentasikan hasilnya itu di depan. Tugasnya, ayo dicatat. Tugasnya yang pertama adalah bagaimanakah kisah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dalam memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat. Itu nanti kamu cari materinya di Google, ya, di bawah Google, cari materinya di bawah Google, lalu copy, kamu screenshot, kamu copy, lalu nanti di print, ya. Saya minta printnya saja, di copy, di screenshot, di copy, langsung di print, ya. Berarti kumpulkan ke guru itu berupa printnya, ya. Paham? Ya. Paham. Berarti nanti bilang ya sama temannya yang nggak masuk itu masuk kelompoknya siapa. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah paham semua? Sudah. Saya tes. Ngomong paham. Itu tidak bisa. Nanti tidak bisa nanti. Saya tes untuk siapa ya? Kamu. Misalnya dalam satu keluarga itu ada 4 orang, ya. Ada 4 orang yang terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Kira-kira dari 4 orang di sini berapakah zakat fitrah yang harus dikeluarkan? 10 kilo, pinter. Kalau misalnya diuangkan menjadi berapa? 10 kilo kali 10.000, 100.000. Belajar perkalian nggak ya? Terus selanjutnya untuk tes yang kedua. Kamu, ya, tes yang kedua. Orang yang berhak menerima zakat atau disebut juga mustahik. Sebutkan mustahik zakat. Ayo, siapa ini namanya? Bella. Ayo Bel, sebutkan mustahik zakat Bel. Sebutkan 4 saja Bel. Yang pertama fakir. Yang kedua, terus yang ketiga, yang keempat, yang terakhir adalah hikmah zakat. Hikmah zakat yang pertama adalah sebagai penyempurna iman. Kedua, membersihkan harta. 3, penghapus dosa. 4, mempererat persaudaraan. Dari sini ada yang ditanyakan, sudah paham tentang pengertian zakat, hukum zakat, terus apa itu tadi? Syarat dan rukun zakat sudah paham? Ada yang ditanyakan lagi? Maka Bu Guru akhiri untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa PR-nya di rumah, tugas kelompok nak ya. Dan jangan lupa juga belajar di rumah. Jangan belajarnya di sekolah toh, belajar di rumah juga ya. Belajar sama orang tuanya, sama ibu, sama ayahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.